Selamat pagi, Kak Alda. Halo, ya Bu. Oke, Kak Alda apa kabarnya? Halo, iya baik Bu. Sapa adik-adiknya dulu, mungkin ada yang mau dipresentasikan dari Televikom ya? Ya, presentasi dari Televikom Bu. Ya, silahkan Kak Alda. Kak Alda boleh ganti nickname-nya, rename di Zoom-nya, biar nanti memudahkan tim teknis untuk cari highlight-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Vkom Mustopo 2020. Pagi, Kak. Pagi. Pagi, Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Halo teman-teman, nama saya Aldan Nurcansa. Saya sebagai Ketua WKM Televikom Fotografi periode 2019-2020. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang WKM Televikom Fotografi, di mana WKM wadah kegiatan mahasiswa Televikom Fotografi ini bergerak sebagai bidang fotografi. WKM Televikom Fotografi telah berdiri dari tahun 1991, di mana kita juga tergabung di Panorama Jakarta, yaitu terdiri dari 23 kampus dari 25 klub di Jakarta. Kita juga sering mengikuti jambore fotografi mahasiswa di seluruh Indonesia, di mana kita juga pernah ikut terakhir tuh kita ke Lombok, itu bareng teman-teman se-Indonesia. Bali, maaf. Nah, di Televikom Fotografi itu sendiri ada 5 program kerja, yaitu pertama pendidikan dan pelatihan WKM Televikom Fotografi, kedua itu ada pameran angkatan, ketiga ada pendidikan dan pelatihan organisasi Televikom Fotografi, keempat ada hunting foto bersama, dan kelima ada pameran foto akbar. Berikut program dari Televikom Fotografi. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang minat nih di fotografi Vkom, nanti bisa langsung tanya-tanya sama Kak Alda ya. Belum ya Kak Alda. Habis ini mungkin ada lagi teman Kak Alda yang mau presentasi dari WKM, LKM, atau komunitas radio mungkin. Siapa lagi Kak Alda? Iya. Mungkin langsung dilanjut sama media publika kali ya Bu. Oke, silakan. Makasih ya Kak Alda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bu, halo. Ya, ini mungkin maaf sebelumnya videonya nggak bisa di-play karena ada kendala di kamera. Nah, tadi kan mungkin udah dijelasin sama kakak-kakaknya. Nah, sekarang mungkin waktunya sih BPM-nya ini. BPM Vkom itu adalah sebenarnya itu kayak payung lindungnya, payung lindungnya LKM, Lembaga Kedaulatan Mahasiswa. Mungkin kalian kemarin udah lihat nih, presentasinya dari teman-teman BPM yang menampilkan pertama aksi kita di luar, mengikuti aksi bulan September kemarin. Jadi sebenarnya BPM Vkom itu nggak cuma ngurusin internalnya kampus saja. Ketika ada masalah mengenai Indonesia, lembaga kampus pun turut serta ikut dalam rapat-rapat di fakultas lain. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya LKM Vkom itu terdiri dari BPM Vkom sebagai lembaga tertinggi untuk mengawasi Senat sebagai lembaga eksekutif yang ngejalanin semua proker, sama ada 5 WKM besar yang yang mengatur minat bakatnya kalian. Contoh tadi Televikom, kalau kalian suka foto-foto bisa masuk Televikom Fotografi, anak-anak yang suka musik bisa masuk di komunitas musik Kosmik, kalau yang suka olahraga dan segala macam bisa masuk basket, kalau suka yang pers dan segala macam, suka nulis berita, bisa masuk media publika, sama yang terakhir mungkin kalau kalian bisa teatrikal atau suka acting bisa masuk di teater seperti itu. Jadi sebenarnya
fungsinya si lembaga ini tuh memang cuma menyalurkan aspirasi atau keinginan kegiatan yang kalian mau. Jadi seperti itu. Nanti BPM bikin GBHP, garis besar haluan program, yang isi kalian, misalnya kalian mau bikin acara apa, nanti BPM yang bikin GBHP-nya, garis besar haluan programnya, Senat yang menjalankan. Kalau mengenai minat bakat, nanti disalurkan ke teman-teman WKM, seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya dari teman-teman mahasiswa? Atau mungkin masih pagi ya, masih pada ngantuk. Ada yang mau nanya? Mungkin masih ngantuk kali ya, Kak ya. Ya. Mungkin Kak, saya mau ikut BPM, kalau itu ikut daftarnya di mana, Kak? seperti ini. Kalau mau mengikuti BPM, khusus untuk BPM kita punya rules yang beda. Jadi kalian yang 2020 ini harus mengikuti dulu semua kegiatan LKM. Contoh, kalian bisa ikut di Klatom, inaugurasi. Jadi rangkaian kegiatan LKM itu nanti kalian ikut semua. Habis itu nanti kalian bisa daftar di BPM. Karena Jadi rules-nya harus diikutin semua, Kak. Jadi nggak boleh ada yang terlewat apa kalau salah satu aja atau harus semuanya? Sebenarnya yang penting mengikuti, ada standarnya, mengikuti 3 sampai 4 seperti itu. Karena sebenarnya kalian mengikuti itu pun penting gitu, karena nanti di skripsi kalian itu kan butuh sertifikat. Buat skripsi ada minimal sertifikat yang harus dikumpulkan. Ketika kalian udah mengikuti lembaga BPM, acara-acara LKM, kalian bisa ikut skripsi. Jadi sebenarnya kalian skripsi itu nggak cuma ngikutin mata kuliah, tapi kalian juga harus ngumpulin sertifikat kegiatan seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa lembaga organisasi itu. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Sebenarnya seru banget sih di lembaga itu, kita ada kegiatan jalan-jalannya, kita bisa kenal kampus lain, kita bisa kenal organisasi kampus lain, dan kita bisa dapat sertifikat tanpa ikut seminar-seminar yang harus bayar di luar sana. Jadi kalian bisa ngumpulin sertifikat dengan mudah gitu kalau mengikuti lembaga kampus seperti itu. Ya, gimana yang lain? Mungkin mau nanya dong. Ya, silakan. Kak, itu kalau pengen ikut Kosmik gimana, Kak? Nah, kalau kalian pengen ikut Kosmik, nanti setelah kalian masuk nih, udah ngikutin PKKMB dan segala macam, udah mulai masuk nih perkenalan kampus, nanti ada Safari LKM namanya. Nanti pas ketika Safari LKM, itu datang ke rumah-rumah, 5 WKM besar, yang isinya Kosmik, MP, teater, televikom, sama basket. Nah, di situ kalian bisa daftar komunitas Kosmiknya itu. Jadi di Kosmik itu juga sebenarnya nggak cuma musiknya doang, tapi ada dia yang dipercaya sebagai orang yang atau lembaga yang bikin acara musik di kampus seperti itu. Jadi kalian bisa daftar di Safari LKM. Oh gitu, Kak. Ada syarat-syarat tertentunya, Kak? Nggak ada sih, semua bisa masuk Kosmik. Kalau nggak bisa main musik, kalian bisa masuk di bagian organisasinya Kosmik. Oh iya, oke, Kak. Terima kasih. Yo. Ada lagi mungkin yang mau ini, kalau kalian misalnya mau bikin WKM sendiri, misalnya kayaknya gue sama teman-teman 2020 butuh nih WKM futsal atau WKM pencinta alam. Walaupun di UKM udah ada, mungkin kalian mau bikin sendiri gitu. Kalian bisa ngumpulin orang-orangnya, strukturalnya, terus AD/ART-nya ke BPM. Misalnya kalau teman-teman dari 2020 mau nih bikin WKM futsal, WKM yang lain, atau ada kegiatan yang lain, bisa diajuin ke BPM. Untuk rules-nya nanti bakal kita jelasin. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin? Gimana adik-adiknya? Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya, nanti bisa langsung menghubungi Kak siapa ini? Kak Sultan ya? Kevin.
Oh, Kak Kevin. Ya. Oke, nanti bisa langsung hubungin Kak Kevin. Mungkin kalau sekarang masih pagi, masih malu-malu nih ya Kak ya, nanyanya Ya. langsung. Setelah ini mungkin ada lagi Kak Kevin yang mau presentasi dari WKM atau LKM? Paling udah sih Bu, paling nanti kalau yang mau ngasih tahu ulang aja, misalnya kalau mau daftar BPM itu terus apa namanya caranya kalian itu ngikutin dulu semua kegiatan LKM, baru nanti di akhir semester 2 kalian bisa daftar BPM. Begitupun juga di Senat. Kalau mau jadi ketua Senat pun bisa ngajuin dirinya sendiri untuk maju ke ketua Senat. Nah, kalau untuk masuk ke WKM-WKM, nanti pada saat safari LKM, pada saat ke rumah-rumah atau mungkin belum bisa ketemu langsung, mungkin nanti disediain nama LKM, safari LKM dalam bentuk Zoom, nanti kalian bisa daftar di situ. Seperti itu sih, Bu. Sudah jelas ya, berarti tadi penjelasan dari Kak Kevin tentang struktural dan juga cara pendaftaran, dan juga tadi sudah dijelaskan juga tentang gimana sih kalau mau masuk BPM gitu ya Kak ya. Iya Bu, kayak gitu. Ya, siap. Jadi nanti adik-adik di sini sudah terarahkan nih kira-kira kalian punya minat kemana. Apalagi tadi Kak Kevin bilang juga kalau kalian punya minat misalkan di olahraga atau futsal, kalian ternyata bisa juga bikin wadah WKM ya. Nanti langsung ditanyakan sama Kak Kevin gimana secara mekanisme pembuatannya gitu ya Kak. Ya, ya Kak ya. Iya betul. Jadi kalau mau bikin WKM yang lain bisa di ini diajuin. Oke. Jadi nih adik-adik udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Kak, mau nanya, Kak. Oh, ada lagi nih Kak Kevin yang mau tanya. Ya, boleh. Nanya apa? Untuk hubungin Kak Kevin, personal chat-nya bisa kemana ya? Line, WA, atau gimana, Kak? Untuk ini mungkin nanti dari Instagram dulu. Nanti dari situ nanti saya kasih nomornya dari Kevin R_16. Oh, ya udah. Ada lagi, Kak. Ya. Di Mustopo ada himpunan mahasiswa gitu masih, Kak? Organisasi? Gini, perbedaan himpunan mahasiswa sama apa namanya? Sama LKM tuh sebenarnya kalau himpunan itu mereka menjurus udah semua nih ke jurusannya. Misalnya peminatan kan di komunikasi itu ada 3, iklan, jurnalistik, sama humas. Nah, himpunan itu biasanya itu udah menjurus ke apa namanya? Ke jurusannya. Jadi di Vkom untuk saat ini belum ada karena kita udah langsung bagi ke WKM ke minat bakat sama ke Senat dan BPM-nya kayak gitu. Jadi sebenarnya himpunan dan WKM dan LKM sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuma apa namanya? Cuma lebih dispesifikin aja kalau di himpunan untuk acara-acaranya kayak gitu. Oh, oke deh, Kak. Makasih, Kak. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya ke gue atau teman-teman LKM yang lain, mungkin nanti bisa gue titipin nomornya ke mentor-mentor kalian setelah ini ya. Gitu aja mungkin ya. Oke, siap. Nanti nomornya Kak Kevin masuk ke dalam WA grup kakak mentor kalian ya, nanti di-share. Ada sekitar 10 grup nih Kak, nanti akan kita bantu share ya Kak ya. Ya, sip. Makasih Bu Citra. Oke, sama-sama Kak Kevin. Baik teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada pagi hari ini sudah semua bergabung atau belum ya? Coba saya lihat dulu sudah ada berapa partisipan pada pagi hari ini. Sudah 174 ya. Baik, yang di studio bagaimana? Sudah bisa dimulai? Sudah bisa Kak Ci? Sudah bisa ya? Udah Kak. Sudah Kak. Oke, kita ini teman kakak-kakak kita yang ada di lantai 3 ya. Sudah siap? Tes. Pak Ito yang di studio sudah siap Pak? Oke, siap. Oke, siap. Baik, adik-adik saya langsung berikan acara selanjutnya ke Pak Muminto Arif di studio. Terima kasih.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para mahasiswa baru sekalian. Salam sehat. Salam sehat. Oke, saya merasakan semangat yang luar biasa dari kalian semua. Ya, untuk mengikuti acara PKKMB ini, kita masih ada rangkaian kegiatan yang sangat penting di hari kedua ini. Ya, jadi kita tahu Anda sudah mendengarkan berbagai informasi-informasi terkait dengan kegiatan organisasi mahasiswa. Hal ini penting, ya. Tadi Anda sudah begitu antusiasme, begitu banyak atensi yang Anda ingin tahu, dan juga yang paling penting adalah PKM ini adalah wadah tempat Anda nanti untuk mengasah manajerial Anda, ya. Karena walaupun bagaimana, tidak hanya Anda untuk belajar technical skill, artinya punya pengetahuan, tapi untuk berorganisasi juga penting. Nah, untuk itu, berikutnya kita akan mendengarkan juga nanti, akan melihat tentang lingkup program studi yang ada di dalam Vkom ini. Anda nanti akan tahu, ya, sebenarnya kurikulum seperti apa sih yang nanti akan Anda dapati, Anda akan ikuti. Ya, selama 4 tahun ini Anda menjadi mahasiswa Vkom. Ini penting, ya, karena nanti Anda juga harus ada pilihan-pilihan yang harus Anda masuki. Ya. Ada di situ nanti ada program yang terkait dengan konsentrasi humas, konsentrasi jurnalistik, maupun konsentrasi periklanan. Nah, jadi tolong diperhatikan sekali, ya, nanti informasi-informasi tentang program studi. Kami memantau Anda, di sini sudah ada partisipan yang cukup banyak, ya. Dari Anda itu sudah datang ada 165 mahasiswa baru yang saat ini mengikuti, mungkin yang lain sedang proses dalam join untuk masuk ke Zoom ini. Nah, rangkaian kegiatan hari ini cukup panjang, ya. Nanti setelah Anda melihat, Anda mengetahui informasi-informasi tentang program studi, Anda pun juga nanti akan dipisahkan dari Zoom ini menuju ke MS Team. Nah, tapi kita melihat dulu tayangan-tayangan yang terkait dengan program studi. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi cari tempat yang nyaman, ya, senyaman-nyaman mungkin, ya, dan diperhatikan sekali, ya, karena hal ini, informasi ini sangat begitu penting. Ya. Anda sudah mendapatkan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan. Nah, saat ini kita akan melihat kegiatan-kegiatan tentang pendidikan. Ya, nanti bagaimana Anda melihat fasilitas yang dimiliki oleh Vkom. Anda juga melihat bagaimana kurikulum-kurikulum yang nantinya bakal Anda ikuti. Oke, siap-siap ya? Untuk itu kita mulai. Kita akan menayangkan beberapa video terkait dengan program studi. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa tetap sehat dan bisa bertemu di acara PKKMB kali ini. Adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mustopo yang saya banggakan, pertama kali saya perkenalkan, saya Pak Yudi M. Pratopo sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi Vkom Universitas Mustopo. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Vkom Mustopo, sebuah kampus kebanggaan yang akan mengantarkan adik-adik untuk menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi yang bisa diandalkan. Perlu saya sampaikan bahwa program studi S1 ilmu komunikasi
Universitas Mustopo ini sudah terakreditasi A 4 kali berturut-turut, artinya merupakan program studi yang unggul ya, yang bisa diandalkan. Kemudian untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu komunikasi di Vkom Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama ini, adik-adik harus lulus 140 satuan kredit semester atau SKS. Itu termasuk praktek kerja lapangan dan skripsi. 144 SKS ini standarnya bisa selesai 8 semester atau 4 tahun. Tapi kalau adik-adik nanti indeks prestasinya bagus dan ngambil mata kuliah tiap semester sampai 24 SKS, bisa menyelesaikan dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Mudah-mudahan adik-adik bisa lancar dan bisa selesai cepat ya, yang cepat bisa 3,5 tahun lulus. Nah, berikutnya saya sampaikan bahwa di program studi ilmu komunikasi Vkom Universitas Mustopo ini memiliki 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi humas, kemudian konsentrasi jurnalistik, dan konsentrasi periklanan. Nah, nanti adik-adik harus memilih salah satu konsentrasi itu di semester 4. Pilihlah sesuai dengan minat masing-masing ya. Nanti untuk penjelasan tentang masing-masing konsentrasi akan disampaikan oleh para koordinator konsentrasi. Untuk semester ganjil tahun 2020-2021 ini pembelajaran akan dilaksanakan secara daring atau online karena situasi pandemi yang belum memungkinkan pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran daring ini di Universitas Mustopo ini sudah menggunakan aplikasi Microsoft Teams ya. Jadi nanti adik-adik akan diberi username untuk login ya, ada dalam bentuk email dan ada dikasih passwordnya. Nanti itu untuk bisa bergabung dengan aplikasi MS Team dalam proses pembelajaran secara daring. Nah, pastikan adik-adik nanti sudah mendapatkan username itu ya, supaya bisa gabung dengan MS Team ya. Kalau nanti ada yang belum dapat, bisa nanti menghubungi bagian akademik untuk mendapatkan username untuk bergabung atau masuk dengan ke aplikasi MS Team dalam pembelajaran daring. Nah, saya kira sebagai pengantar perkenalan tentang program studi ilmu komunikasi di Vkom Universitas Mustopo cukup sekian. Nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa kita bicarakan di kesempatan yang lain. Demikian pengantar dari saya. Selamat belajar di Prodi Ilmu Komunikasi Vkom Universitas Mustopo dan tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena namanya public relation, yang merupakan salah satu dari konsentrasi yang kita miliki di Fakultas Komunikasi tempat Anda bergabung. Ya, kita sedikit akan menjelaskan berkaitan dengan apa itu humas. Jadi humas itu merupakan satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi di mana dia sebagai fungsi daripada manajemen. Nah, terkait dengan humas itu nanti kita akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana Anda berpenampilan baik, ya, berbicara dengan santun dan sebagainya. Karena di dalam kurikulum kita salah satunya ada materi yang berkaitan dengan public speaking, dan juga Anda nanti juga dipersiapkan untuk bagaimana mengelola atau memanage suatu event organizer. Nah, disitulah Anda nanti akan mendapatkan materi-materi terkait dengan keprotokolan. Selain itu juga humas juga akan Anda lihat nanti ada beberapa pelajaran yang bisa difungsikan sebagai fungsi manajemen. Ya, misalnya nanti Anda mempersiapkan suatu event atau suatu kegiatan yang terkait dengan kepedulian. Karena kita juga nanti ada materi yang Anda di humas itu ada apa namanya yang terkait dengan corporate social responsibility. Dan banyak lagi strategi-strategi yang Anda akan diperkenalkan di dunia humas itu. Gitu. Selain itu juga bila Anda memilih humas, itu yang paling penting adalah persiapkan diri Anda. Ya, tidak boleh malu, harus lugas, berpenampilan baik dan lain sebagainya. Karena itulah modal pertama yang Anda harus miliki. Tapi nggak usah khawatir, di dalam komunikasi itu semua Anda peroleh. Jadi pilihan cerdas lah kalau Anda memang memilih Vkom sebagai masa depan Anda. Baik, itu aja yang saya utarakan. Ya, nanti detailnya itu semua akan menjadi pilihan Anda. Silakan Anda memilih. Ya, karena konsentrasi yang kita miliki itu ada 3. Mungkin Anda sudah bisa mengenal dari program studi kita ada humas, ada jurnalistik, dan ada perikanan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Komunikasi untuk beragama. Vkom masa depan Anda. Terima kasih. Oke ya, selamat berjuang ya. Yang penting semangat ya. Tingkatkan belajar Anda, tingkatkan kesetiaan Anda. Semua kita tinggal menunggu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. Hai, saya lagi berada di satu kampus yang paling terkenal di Jakarta Selatan, yaitu kampus Universitas Profesor Sutopo Beragama di Vkom, yang biasa disebut sebagai kampus tertua Vkom untuk PTS se-Indonesia. Memasuki era digital sekarang ini, kita bisa menjadi jurnalis. Jurnalis tidak mesti jadi wartawan, tapi jurnalis juga menjadi content creator. Apa itu content creator? Anda bisa menjadi seorang vlogger, Anda bisa menjadi seorang YouTubers, Anda bisa menjadi seorang bloggers, Anda bisa juga menjadi seorang broadcaster dan juga bekerja di media cetak atau juga di lini-lini website atau online. Kalau tertarik memasuki wilayah-wilayah itu, Anda bisa juga belajar di Vkom Solo, terutama di jurusan jurnalistik Vkom Solo. Memasuki Musopo itu satu kebanggaan untuk Anda semua. Oke? Nah, ini adalah peralatan yang biasa dipakai untuk broadcaster, atau kalau Anda mau menjadi seorang blogger atau seorang YouTuber. Jadi mudah sekali, langsung praktek di sini dan langsung Anda menjadi seorang broadcaster.
leave without giving a warning. We leave without giving a so every time. Hai, saya Nasrullah Kus Aji Brata, Kepala Konsentrasi jurusan Jurnalistik Vkom Mustopo Beragama. Kita kembali ketemu di kampus Merah Putih ini. Welcome to jungle. Oke ya. I just wanna be happy. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Dah. Periklanan itu ada di mana-mana. Ada di segala lini kehidupan, dan itu melibatkan banyak orang, nggak bisa kerja sendiri. It's all about teamwork, saling percaya di tiap bagian masing-masing. Apalagi zaman sekarang, menuntut semua industri berlandaskan kegiatan online. Otomatis industri iklan akan semakin jauh berkembang dan semakin butuh tim yang solid. Semua kampus yang ada jurusan iklan rata-rata pasti ngajarin kok yang namanya strategi, editing skill, segala kemampuan tentang media massa dan media online. Tapi justru kebanyakan lupa kalau semua yang kita sebut tadi itu berlandaskan individu. Karena sebenarnya industri iklan berkembang dari teamwork yang baik. Dan itu nggak akan tercapai kalau nggak ada individual skill yang mumpuni. Dan itu semua akan percuma kalau skill yang dimiliki individu nggak dibarengi sama perilaku yang baik, moral yang baik, etika yang baik. Itu yang kita coba bangun di Periklanan Mustopo. Kita coba bangun potensi individunya, karena sungguhnya kegiatan periklanan sudah kita jalani sehari-hari tanpa kita sadari sama sekali. Saya Yangki, Kepala Konsentrasi Periklanan Vkom Mustopo. Ayo sama-sama kita sadari dan pelajari potensi individu kita masing-masing agar kita bisa berguna bagi keluarga, lingkungan, dan Ibu Pertiwi ini. Salam komunikasi. Yeay, masih ada. Buat mahasiswa baru, selamat datang di Vkom ya. Kalau kita mau latihan bikin video kayak gini, join konsentrasi iklan. Jangan lupa. See you. Oke, baik. Para mahasiswa baru, Anda tadi sudah melihat bagaimana Anda nanti akan menemukan pilihan-pilihan. Ya, di situ Anda bisa memilih jurnalistik, periklanan ataupun humas. Ya, jadi tapi itu nanti di semester 4. Dan juga tadi Pak Kaprodi, ya, program studi sudah menjelaskan lingkup kurikulum yang nanti Anda akan ikuti di dalam proses belajar mengajar di Vkom. Berikutnya kita lihat nanti. Sekarang kita mau berpisah ini, ya. Jadi communication, knowledge, dan kreatif itu nanti akan sebentar ini akan Anda temui. Diibaratkan Anda nanti kuliah, masuk perguruan tinggi, ya, Anda dari SMA masa transisi itu seperti Anda memasuki hutan belantara. Jadi hati-hati, ya, cari jalan yang benar. Kalau enggak kesasar. Nah, untuk itu kita akan memunculkan. Kita pernah lihat tadi Anda ada jargonnya, ada tagline-nya. Dari kegiatan PKKMB ini adalah communication,
ada knowledge, dan ada kreatif. Jadi ini maksudnya adalah communication bermakna bagaimana Anda nanti lugas dalam berkomunikasi, ya, beretika dalam berkomunikasi. Lalu ada knowledge-nya di situ, ada pengetahuan. Jadi nanti Anda selalu berbasis science, berbasis pengetahuan. Jadi Anda di situ bisa membangun suatu strategi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kreatif. Ya, kreatif ini ada di dalam soft skill Anda. Ya, nah disinilah pilihan Anda di Vkom ini. Bagaimana nanti Bapak Ibu dosen Anda ya mencoba menggali, memunculkan soft skill Anda. Sehingga kata-kata kreatif yang ada di dalam Tech10 PKKMB ini benar-benar Anda miliki. Nah, untuk itu kita sekarang mau cari tahu ya makna daripada communication, knowledge, dan kreatif, tapi tidak bisa beramai-ramai. Ya, nah, untuk itulah ya Anda akan dipisahkan selama 3 jam ini melalui MS Team. Anda sudah punya mentor. Ya, mentornya itu adalah yang nantinya sebagian dari dosen-dosen Anda. Ya, jadi nanti bagaimana mentor yang akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anda itu semuanya ya itu di koridor tentang komunikasi, tentang knowledge, dan tentang kreatif. Dan Bapak Ibu dosen yang akan menjadi mentor Anda ini nanti didampingi dia. Didampingi oleh mahasiswa senior Anda. Nah, untuk itu silakan Anda masuk ke MS Team, tapi pastikan Anda sudah punya username, Anda punya akunnya. Ya, jangan sampai Anda nanti ketinggalan. Ya, karena kita sekarang mau berpisah dari Zoom menuju ke MS Team. Nah, MS Team inilah yang nantinya Anda akan temukan selama 1 semester ini. Karena proses belajar mengajar kita itu pakai MS Team. Ya. Masih kagok, masih kaku, belum nyaman, belum familiar, nanti akan Anda sudah terbiasa pasti akan lancar-lancar aja. Ya, nanti untuk teknis MS Team-nya nanti di penghujung acara PKKMB ini kita ada sedikit kita kumpulkan lagi di Zoom ini ya yang belum memahami tentang MS Team, kesulitan dalam mengakses atau masuk ke MS Team, nanti kita bisa dialog, bisa berinteraksi, bisa bertanya jawab sedikit. Ya. Nah, kita lihat sini ada tayangan yang sebentar lagi ada ditayangkan Bapak Ibu mentor Anda. Mungkin bisa ditayangkan untuk foto-foto dari calon mentor Anda, dan juga ini ada Pak Agung ya. Pak Agung itu juga akan mendampingi Anda. Di sini ada Pak Yos. Lalu didampingi oleh Kak Hafid nanti, ya. Lalu ada di sini ada Bu Nurul. Ini semua dosen Anda, ya, didampingi oleh Kak Nabila nanti. Nah, lalu di sini ada apa lagi? Ada Ibu Dian, ya. Nanti didampingi oleh Kak Awan, ya, sebagai asisten mentor lah, ya. Dia nanti akan masuk di kelompok berapa saya nggak tahu. Tapi di sini juga ada Bu Fizi. Ya, ada Kak Jessica. Lalu kita punya 10 mentor yang nanti menyebar di 10 kelompok di MS Team. Lalu ada Bu Nunu, ya. Nanti kebetulan beliau sudah melakukan berbagai aktivitas nih dengan Anda-Anda yang sebagai di kelompoknya. Beliau akan didampingi oleh Kak Iqbal. Lalu di sini juga ada Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu Sri Sadono ini nanti akan didampingi oleh Kak Bintang. Ya, nanti beliau akan menjelaskan tentang era digital 4.0. Kemudian juga ada Bu Cakra, ya, yang akan didampingi oleh Kak Wanda. Lalu ada Pak Rama, ya, nanti juga akan didampingi oleh salah satu senior Anda. Lalu di sini ada Pak Agung. Oke, itu 10 mentor yang nanti akan menyebar di MS Team, ya, kelompok 1 sampai kelompok 10. Ya, kita punya waktu 3 jam. Ya, di situ para mentor ini akan menggali, ya, baik itu komunikasi Anda, baik itu pengetahuan Anda, baik itu kreativitas Anda. Ya, dan jangan lupa di situ juga Anda akan diuji atau digali, ya, aspirasi Anda, bakat Anda, potensi Anda
yang mungkin nanti akan diaktualisasikan lewat yang namanya yel-yel mungkin, atau diskusi mungkin, dan lain sebagainya. Dan juga panitia PKKMB juga akan menyediakan reward untuk siapa nanti yang terbaik. Itu aja dari saya. Baik, silakan Anda masuk ke MS Team, kita akan closing di Zoom ini. Ya, langsung Anda pastikan nanti tempat-tempat yang nyaman. Ya, kalau memang jaringannya agak crowded sedikit, ya coba cari sudut-sudut yang memang nanti bisa memperlancar. Dan jangan sampai tidak ikut, jangan sampai tidak bergabung. Oke? Oke, selamat selamat bertugas mungkin ya, atau selamat berkarya di MS Team masing-masing. Oke, terima kasih Pak Ito, dan kepada adik-adik, ayo kita silakan yang mau live MS Team, ya. Kita tapi langsung masuk ke MS Team. MS Team. Nanti setelah Anda di MS Team berakhir, kita ada isoma masih, ya jam 12 sampai jam 1. Nah, jam 1 itu Anda nanti setelah isoma, itu Anda bergabung lagi, join lagi di Zoom ini. Ya, dengan link yang sama. Karena kita akan ada prosesi sedikit tentang penutupan. Nah, dalam prosesi penutupan itu nanti ada juga yang ingin bertanya tentang MS Team, ya ingin bertanya berkaitan dengan berbagai hal mungkin, ya. Dan yang terutama adalah hari Senin kita sudah mulai kuliah. Kuliahnya seperti apa? Nanti di jam 1 ini kita akan jelaskan. Ya, seperti apa nanti Anda mulai ya memasuki era baru, memasuki suasana baru, menjadi seorang mahasiswa. Jam 1. Oke, kita tunggu jam 1 ya. Kita sampai ketemu lagi jam 1. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Run out when things don't go to plan. I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Halo, ya. Selamat siang untuk adik-adik semua. Selamat bergabung lagi. Kita ketemu lagi di Zoom pada siang hari ini. Kenapa? Karena masih ada beberapa informasi
terpenting yang akan kalian gunakan mungkin untuk perkuliahan di hari Senin nanti. Jadi sebelum kita menutup rangkaian acara PKKMB pada hari ini, Kak Citra mau memberikan beberapa informasi penting ya. Di antaranya nanti ada informasi akademik, informasi keuangan, dan informasi MS Team, di mana MS Team ini menjadi media komunikasi untuk perkuliahan online kita di hari Senin ya. Jadi untuk sebelum kita mendapatkan informasi itu, sebelumnya Kak Citra mau memberikan waktunya buat teman-teman kesan pesannya terhadap PKKMB online 2020 ini 2020 ini kepada teman kita, adik kita yang bernama Brilian dan Azahra. Jadi kami persilahkan kepada Brilian dan Azahra, bagaimana pesan kesannya ternyata di 3 hari PKKMB ini ternyata nggak berasa banget. Kalian sudah mengikuti rangkaian acara yang begitu padatnya, tapi apakah seru ataukah memang mengecewakan? Nanti kita tanya langsung. Di sini udah bergabung belum nih? Brilian. Ada di sini Brilian? Brilian atau Azahra yang sudah siap? Iya, Kak. Azahra? Ya. Sudah siap? Sudah bergabung belum? Sudah. Oh, Azahra udah ada nih. Oke, kita persilahkan kepada Azahra dulu mungkin dan Brilian yang mau memberikan pesan dan kesannya selama 3 hari PKKMB di Vkom Mustopo hebat ini. Ayo, mulai, mana? Kak. Bisa dimulai, Kak. Sudah bergabung? Oke, ini sudah ada ya. Oke, gimana Azahra? Sudah kedengeran suaranya? Ya, sudah. Oke, siap. Silahkan. Halo, selamat siang teman-teman. Saya Zahra Rumi. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama 3 hari mengikuti masa PKKMB Universitas Mustopo Beragama tahun 2020. Kesan saya di sini mengikuti masa PKKMB 2020 Universitas Mustopo Beragama sangat senang sekali karena mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Bapak atau Ibu semua. Meskipun masa yang kita jalani sekarang harus serba virtual, tetapi izinkan saya di sini menyampaikan rasa terima kasih yang begitu banyak kepada semua pihak yang telah berusaha sekeras tenaga agar acara PKKMB 2020 Fakultas Ilmu Komunikasi Mustopo Beragama berjalan dengan baik dan lancar. Lalu berikutnya ada pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan saya semoga dengan diadakannya kegiatan PKKMB selama 3 hari ini bisa menjadikan kita semua sebagai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Dr. Mustopo Beragama yang lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga kita selalu kompak dalam segala situasi, meskipun semua harus terhalang virtualisasi. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka secara langsung. Salam, Vkom, hebat! Oke, keren sekali ya. Jadi Azahra ini adalah perwakilan dari angkatan 2020 yang memberikan pesan dan kesannya selama 3 hari PKKMB di Vkom Mustopo. Lalu ada lagi Brilian, apakah sudah bergabung nih sama Kak Citra di sini? Halo Brilian. Brilian udah bergabung? Oh, sudah. Halo, ya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Mana dia? Oke, ini ya. Silakan Brilian memberikan pesan dan kesannya terhadap PKKMB selama 3 hari. Silakan. Iya. Dipersilakan ya, Kak. Iya, silakan. Kesan saya selama PKKMB 3 hari ini cukup menyenangkan, namun karena kita terhalang oleh jarak, jadi kurang seru aja gitu. Terus pesan dari saya semoga bentar Kak. Aduh, kemana nih dia?
Tiba-tiba nggak sefrekuensi lagi nih. Mana Brilian? Aduh Brilian. Ini bisa jadi dua hal. Faktor pertama, kalau belum makan ya lapar. Faktor kedua, kalau udah habis makan siang begini. Gimana Brilian? Mau kembali lagi untuk memberikan pesan dan kesan? Ini masih nanggung banget sih. Iya sih, menurut saya cukup menyenangkan sih. Biarpun agak muncul. Meskipun kemarin tuh agak, jujur saya merasa bosan gitu dengan hal-hal yang ada, karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Sebab karena ada pandemi ini, jadi kita tidak bisa have fun gitu, lebih ke have fun. Mungkin tahun kemarin lebih seru mungkin ya Kak, tapi ya mungkin udah takdir di tahun ini angkatan kita PKKMB secara virtual seperti ini gitu. Dan pesan dari saya, semoga yang lain sukses di Mustopo ini dengan nilai yang cukup memuaskan. Terima kasih Kak, mungkin cukup dari saya itu. Oke, amin. Terima kasih Brilian dan Azahra. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan informasi akademik, karena ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Andri Pujianto SMM sebagai Ketua Akademik di Vkom Mustopo. Kami persilahkan. Dan saya ucapkan selamat datang ke Vkom Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saya akan menyampaikan bahwa perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober, hari Senin ya. Hari Senin kita sudah mulai masuk, dan akan saya sampaikan pengumuman bahwa kita besok itu perkuliahan melalui daring atau online ya, melalui Microsoft Teams. Mungkin teman-teman semua sudah mendapatkan email dan passwordnya di grup ya, di grup mahasiswa baru. Nanti untuk pengaktifan Microsoft Teams ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Erlan. Dan saya akan sampaikan juga bahwa kita nanti pada hari Minggu akan menyampaikan anjungan simpati ya, simpati. Nanti kalian akan diberikan password, NIM dan password ya. Nanti akan dijapri oleh tim akademik untuk mengetahui jadwal perkuliahannya. Selanjutnya nanti kalian bisa melihat anjungan jadwal untuk kuliahnya, dan siapa nama dosennya nanti akan tertera di dalam anjungan. Nah, saya kasih tahu juga bahwa untuk mata kuliah agama bagi yang beragama non-Islam atau non-Muslim, tolong diberitahu kepada admin di grup WA siapa namanya, NIM-nya berapa. Nanti akan dipindahkan dari jadwal yang tadinya ada di agama Islam menjadi agama yang kalian pilih. Untuk itu saya sampaikan itu aja. Terima kasih atas waktunya. Selamat bergabung mahasiswa angkatan 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas informasi akademiknya Bapak Andri Pujianto SMM. Selanjutnya akan ada informasi dari bagian keuangan non-akademik Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Henry Prasetya MSI. Sudah bergabungkah dengan kita pada siang hari ini? Silakan Bapak Henry. Sudah, Mbak Citra. Oke, ya silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Citra, dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan tetap semangat semua ya. Ini hari terakhir dan session terakhir
ada beberapa informasi yang terkait dengan operasional perkuliahan yang tadi sudah di bidang akademik dan yang hari ini di bidang keuangan. Ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui seputar mekanisme pembayaran dan jumlah pembiayaan yang nanti Anda akan coba sampaikan. Akan kami coba sampaikan. Silakan untuk slide-nya, Mas Marso ya. Oke. Oke. Baik, ini untuk komponen biaya pendidikan. Selanjutnya, silakan dilanjut untuk slide-nya. Biaya pendidikan itu adalah unsur biaya pendidikan bagi mahasiswa baru dan pindahan Fakultas Ilmu Komunikasi tahun akademik 2020-2021, yang mana ini sudah ditetapkan dalam keputusan Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo tahun 2020. Komponennya adalah sebagai berikut, yaitu berikutnya slide-nya. Komponen pembayarannya itu adalah, nah ini ada beberapa komponen pembayaran, nanti Anda akan harus menjadi tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Biaya pendidikan mahasiswa baru ada satu komponen SPP, yang kedua HR registrasi, dan yang ketiga BPP SKS. Nah, coba kita lihat. Yang BPP, kita lihatnya BPP itu adalah SPP, yang komponen pertama SPP 14.710.000. Ini yang menjadi tagihan untuk di awal tahun ya. Kemudian ada HR registrasi itu sejumlah 3 juta dan BPP SKS ada 3.200.000. Jadi total untuk tahun pertama kalian itu adalah tagihannya adalah 20.910.000. Nah, itu ada komponen di antara 20.910.000 itu ada komponen yang hanya nanti akan ditagih pada tahun pertama saja atau pada awal masuk saja, namun setelahnya sudah tidak ada lagi. Nah, adapun biaya SKS itu adalah satu SKS-nya 160.000, Anda kemudian mendapatkan sekian belas SKS sehingga totalnya untuk semester pertama adalah 3.200.000. Silakan. Berikutnya, slide berikutnya adalah penjelasannya. SPP itu sumbangan penyelenggaraan pendidikan, dibayar satu kali dan dapat diangsur setiap bulan selama 1 semester. Jadi unsur yang SPP ini hanya dibayar satu kali aja pada saat Anda masuk pertama kali ini, dan itu bisa dicicil sepanjang 1 semester. Jadi masih sampai sekitar Januari 2021 Anda masih bisa mencicilnya. Itu yang SPP, yang 14 juta itu. Kemudian biaya registrasi adalah biaya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester, baik aktif maupun bolos selama menjadi mahasiswa. Jadi setiap semester nanti Anda akan dapat tagihan yang namanya biaya HR registrasi. Kalaupun Anda aktif ataupun Anda tidak aktif, sepanjang Anda tidak mengajukan cuti, maka Anda akan tertagih biaya HR registrasi. Yang ketiga adalah BPP pokok per semester, adalah biaya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan setiap semester. BPP pokok ini dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya selama aktif menjadi mahasiswa. BPP pokok ini akan hilang ketika Anda sudah tidak aktif lagi menjadi mahasiswa atau mengajukan cuti semester. Komponen yang keempat adalah BPP SKS, biaya penyelenggaraan pendidikan atau satuan kredit semester, karena kita akademiknya menggunakan sistem SKS, sehingga Anda akan membayar jumlah tagihan SKS sejumlah SKS yang Anda ambil pada semester yang berjalan. Yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada setiap semester. Biaya SKS ini nanti akan berbeda-beda, dimulai dari semester kedua, Anda akan memiliki tagihan SKS yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, tergantung dari jumlah SKS yang Anda dapatkan. Kami berharap Anda memiliki IPK yang tinggi, sehingga Anda mendapatkan jatah SKS yang banyak, namun Anda juga akan mendapatkan tagihan SKS yang sesuai dengan jumlah SKS-nya. Namun ketika Anda mendapatkan nilai IPK yang rendah, maka Anda akan mendapatkan jumlah SKS yang sedikit. Anda akan lebih sedikit membayar SKS-nya, namun Anda akan menempuh waktu di pendidikan yang lebih lama jadinya. Berikutnya adalah, silakan. Yang kelima adalah izin tidak aktif tanpa izin ya. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa izin adalah mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa izin dari fakultas, atau dari awal semester itu Anda sudah tidak lagi masuk, Anda tidak lagi membayarkan HR registrasi. Apabila yang bersangkutan akan mengikuti kembali kegiatan perkuliahan, maka Anda akan ditagih kembali tagihan-tagihan semester yang Anda tinggalkan.
Jadi bukan berarti ketika Anda bolos satu semester, maka tagihan di semester itu hilang, tapi Anda akan tetap mendapatkan tagihan di semester yang Anda bolos pada saat Anda memulai aktif kembali. Jadi akan terkumpul, terakumulasi. Yang keenam, biaya cuti akademik. Masih melakukan cuti akademik akan dikenakan biaya registrasi. Jadi bagi kalian yang mengajukan cuti atau tidak aktif dalam satu semester, Anda bisa mengajukan cuti aktif ke bagian akademik, maka tagihan Anda untuk satu semester itu hanya pada komponen registrasi saja. Biaya BPP dan biaya SKS tidak tertagihkan. Namun, jika Anda tidak mengajukan cuti secara resmi, maka Anda juga akan tertagihkan biaya BPP pokoknya. 7. Biaya sidang proposal. Ini nanti ketika Anda sudah masuk dalam semester 7 atau semester 8, saat Anda sudah mulai mengajukan ujian skripsi dan proposal skripsi, maka ada pembiayaan lain yang harus Anda bayarkan, yaitu biaya sidang proposal. Setelah Anda lulus sidang proposal, maka Anda akan lanjut untuk mengerjakan skripsi dan berakhir pada sidang skripsi, maka ada tagihan berikutnya yaitu biaya sidang skripsi. Dan jika Anda sudah lulus dari ujian skripsi, maka ada tagihan berikutnya kembali yaitu biaya wisuda sarjana. Yang itu nanti akan dibayarkan pada saat mahasiswa yang bersangkutan akan mengajukan baik sidang proposal, seminar skripsi, maupun pelaksanaan wisuda. Jadi itu nanti ditagihkannya nanti pada saat Anda mau sidang proposal. Setelah lulus mau sidang skripsi, Anda akan ditagih untuk sidang skripsi, dan setelah lulus sidang skripsi mau wisuda baru akan ditagihkan lagi. Itu nanti akan terjadi pada semester di mana Anda sudah selesai. Yang kedelapan adalah pembayaran biaya pendidikan. Ini adalah mekanisme tata caranya. Pembayaran biaya pendidikan seluruhnya dilakukan melalui bank yang ditunjuk melalui Bank BNI cabang Majestic dengan menggunakan nomor rekening virtual account. Jadi kami di fakultas tidak menerima pembayaran secara cash, semuanya berlangsung secara virtual account. Anda tidak ada pembayaran yang dilakukan di fakultas. Pembayaran semuanya disetorkan ke bank dengan menggunakan virtual account. Banknya adalah Bank BNI cabang Majestic. Anda bisa membayarkannya dari bank-bank yang lain melalui transfer antar bank atau transfer sesama Bank BNI. Anda akan memiliki virtual account dengan nomor kode 988 0115, lalu dilanjutkan dengan nomor NIM Anda masing-masing. Maka untuk 7 nomor awal, Anda akan sama setiap mahasiswa, tapi untuk nomor belakangnya itu sesuai dengan nomor NIM masing-masing. Contohnya ya, 9880115 itu sama. Ya, lalu dilanjutkan dengan NIM Anda masing-masing, misalkan ini angkatan 2018 ya, 2018 41001. Kalau Anda mungkin nanti 2020 41 sekian. Nah, itu akan berbeda-beda tiap mahasiswa. Silakan lanjut lagi untuk slide berikutnya. Ini adalah mekanisme tidak aktif tanpa izin, yaitu tadi bolos tanpa pengajuan cuti. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa izin adalah mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa izin dari fakultas. Dia tidak mengajukan cuti, otomatis semua beban per semester pembiayaan akan tertagihkan. Kapan ditagihnya? Pada saat Anda mengajukan aktif kembali. Kedua, mahasiswa tidak aktif dengan izin atau cuti akademik. Nah, Anda juga bisa mengajukan tidak aktif kuliah, yaitu namanya cuti akademik. Anda mengajukan ke bagian akademik, maka tagihan untuk semester itu hanya registrasi saja. Hanya registrasi saja, biaya yang lain tidak ditagihkan. Namun cuti akademik ini hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurangnya 2 semester. Jadi dalam 1 tahun pertama ini Anda tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik, harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus. Kecuali dalam tahun pertama itu Anda memiliki alasan khusus sehingga Anda harus cuti akademik. Itu kita akan melihat nanti alasan-alasan berikut persyaratan-persyaratan dan keterangannya. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 semester baik berurutan maupun tidak. Anda bisa mengajukan cuti akademik sebanyak 2 kali semester, jadi setahun. Bisa berurutan atau bisa tidak berurutan. Silakan untuk slide berikutnya. Nah, berikut ini aja juga teknis ya, mengenai diagram alur pembayaran biaya pendidikan mahasiswa baru. Nanti Anda akan bisa lihat, fakultas mengumumkan kalender akademik yang berisi format informasi jadwal pembayaran BPP pokok, jadwal UAS, UTS, dan libur semester. Ini nanti Anda akan mendapatkan yang namanya kalender akademik dari pihak akademik. Lalu, pada awal semester Anda akan masuk pada poin 2. Poin 2 yaitu melakukan pembayaran BPP pokok dan BPP SKS ke Bank BNI melalui rekening virtual yang tadi saya sudah jelaskan. Kedua, itu adalah step kedua. Jika Anda sudah melakukan pembayaran ini, baru nanti Anda akan bisa mengisi
Kartu Rencana Studi atau KRS. Sebagian keuangan membuka akses mahasiswa yang sudah membayar untuk mengisi Kartu Rencana Studi atau KRS, yaitu Anda masuk pada poin yang ketiga. Namun ini hanya nanti akan berlaku mulai dari semester 2. Kalau semester 1 ini otomatis Anda sudah dibuka akses untuk KRS-nya, karena KRS-nya Anda tidak mengisi sendiri. Untuk semester 1, KRS-nya tidak mengisi sendiri, namun diisikan langsung oleh bagian akademik karena sudah paket. Untuk semester pertama paket. Untuk semester yang kedua, baru Anda akan mengisi sendiri. Nah, ini nanti untuk bisa mengisi, Anda harus membayar dulu biaya BPP pokok dan BPP SKS-nya. Jika Anda sudah bayar, maka di bagian keuangan akan membuka akses komputernya untuk mengisi KRS. Karena pengisian KRS kita menggunakan sistem komputerisasi. Lanjut, slide berikutnya. Ketika sudah dibuka aksesnya, maka mahasiswa bisa mengisi KRS secara online. Anda bisa mengisi KRS dimanapun Anda berada, menggunakan device-device yang Anda miliki. Kemudian, KRS itu Anda akan cetak, mahasiswa akan mencetak KRS di sekretariat dengan membawa foto 2x3 satu lembar. Kemudian, setelah Anda sudah mencetak KRS, Anda bisa masuk dalam perkuliahan aktif sesuai dengan KRS masing-masing. Baik, ke-7, mahasiswa melunasi pembayaran uang kuliah secara paket atau BPP pokok dan BPP SKS masa 1 semester selama 6 bulan. Pembayaran dapat diangsur selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Ya, ini maksudnya yang nomor 7 ini adalah untuk biaya yang pertama tadi, yang 20 juta sekian itu Anda akan bisa mengangsurnya sampai dengan 6 bulan ke depan. Ya. Kasubag Administrasi Keuangan membuka akses untuk membuat kartu ujian dengan syarat mahasiswa melunasi pembayaran secara paket BPP pokok dan BPP SKS. Untuk poin yang ke-8, maksudnya adalah jika Anda masih ada pembayaran yang belum terlunasi, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan kartu ujian semester, baik itu MITES maupun UAS. Jadi untuk mengikuti ujian tengah semester, Anda harus sudah melunasi beberapa tagihan-tagihan, lalu kemudian Anda dapat mencetak kartu ujian untuk mengikuti ujian tengah semester. Slide berikutnya. Oke, selanjutnya tadi ya, melunasi pembayaran secara paket BPP pokok dan BPP SKS setiap semester yang sudah dilunasi paling lambat tanggal 10 dalam bulan berjalan. Setelah Anda membayar itu dan Anda akan, Kasubag Keuangan akan mencetak dan membagikan kartu peserta ujian 1 minggu sebelum ujian. Jadi perlu diingat, perlu Anda perhatikan jadwal ujian Anda tuh kapan, ya. Maka nanti sekitar 2 minggu sebelum jadwal ujian berlangsung, Anda harus sudah melunasi komponen-komponen pembayaran tersebut. Jika belum, Anda tidak akan bisa mendapatkan kartu ujian sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Kartu ujian, jika Anda sudah membayar, maka kartu ujian akan diberikan paling cepat seminggu sebelum ujian berlangsung. Oke. 10. Mahasiswa melakukan ujian akhir semester apabila sudah melunasi pembayaran uang kuliah secara paket BPP pokok dan BPP SKS setiap semester yang sudah dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Baik, ini mungkin keterangan atau mekanisme pembayaran dari bidang keuangan. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya langsung ke kami di fakultas di nomor telepon 021 726 1433. Anda akan disambungkan ke bagian uang keuangan jika Anda bertanya dengan tema tentang perihal keuangan. Dari saya mungkin itu informasinya. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry, tadi informasinya sudah lengkap bagaimana beban biaya untuk perkuliahan di semester ini, lalu bagaimana cara membayarnya, lalu ada ketentuan lain yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin buat teman-teman yang masih belum jelas, bisa jadi teman-teman tanya ke kampus, bisa tanya di grup WA juga, WA grup, atau mungkin bisa telepon langsung ke bagian informasi kampus. Oke, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya untuk informasi yang paling penting nih untuk hari Senin untuk perkuliahan kita, karena di Vkom Mustopo kita menggunakan media komunikasinya itu MS Team. Jadi langsung saja kita akan mendengarkan informasi seputar MS Team oleh Bapak Raja Erlan Hamzah Eskom. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik teman mahasiswa baru Vkom 2020. Adik-adik sudah dapat akun ya. MS Team sudah dibagikan oleh kakak-kakak mentor dan sudah ada yang mengaktifasi. Mungkin kalau bagi yang belum mengaktifasi bisa mulai sekarang diaktifasi. Nanti biar pada saat hari Senin kalian sudah kuliah, sudah bisa menggunakan, bahkan sudah mencoba-coba. Nah, kemarin dan hari ini itu sudah ada sebagian yang mengaktifasi akunnya. Nah, itu sudah bagus sekali, berarti sudah mencoba. Mungkin agak baru awal ini emang semua, bukan hanya kalian yang mahasiswa baru, tetapi kakak-kakak yang sebelumnya juga mengalami kesulitan, tapi setelah sudah mulai itu jadi mudah ya. Jadi nanti untuk mengaktifasi itu nanti ada tutorial yang sudah dibagikan oleh kakak mentor ya di grup. Nah, masalah teknis misalnya lupa password, nah ini jangan sampai password itu lupa, karena kalau sudah lupa password itu agak sulit. Jadi sebaiknya di save gitu ya. Alangkah baiknya juga selama ini mungkin ada yang pakai browser saja. Disarankan Anda juga install di aplikasi Anda di handphone ya, di Android atau di iPhone, agar memudahkan Anda ketika ada dosen yang memberikan penugasan. Jadi ada notifikasi nanti di situ gitu. Jadi itu memudahkan kalian. Nah, untuk penggunaannya emang agak sedikit ya, mungkin awal-awal saja ya. Itu agak rumit karena mungkin kalian sebagian belum familiar gitu ya, lebih familiar dengan Zoom, tapi MS Team ini dia lebih komplit ya, komplit karena ada e-learningnya ya, jadi membuat tugas, kuis itu semua nanti dari MS Team. Nah, untuk masalah teknis nanti hubungi saya, nanti bisa tanya nomor telepon di kakak mentor. Sebagian kemarin udah ada yang hubungin saya, nanya username dan password. Mungkin nggak teliti ya, itu ada, kalau sudah ada NIM sama nama coba search by name di Excel-nya, itu pasti ada semua. Nah, bagi yang namanya salah atau emailnya dan sebagainya itu nanti hubungi saya bagian teknis. Terkait dengan mata kuliah, nanti ketika Anda masuk itu kan sudah ada mata kuliah tuh, tapi mestinya ada berapa? 6 atau 7 mata kuliah ya, baru ada 2 mata kuliah. Nah, nggak usah khawatir kok, saya baru 2. Nanti besok ini itu akan diselesaikan semua gitu ya untuk mata kuliahnya. Nanti untuk mata kuliah sudah ada atau belum, sudah terdaftar atau belum, itu nanti Anda bisa kalau misalnya belum ada kelasnya, Anda bisa hubungi Bu Linda dan Pak Andri. Nanti bisa melewati Pak Ahmad atau Pak Ade di grup maba ya. Jadi untuk MS Team seperti itu, mulai sekarang gunakan. Coba-coba, besok ada kesempatan hari Minggu latihan, makainya kayak gimana. Terkait dengan tutorialnya nanti saya udah kasih kemarin di tutorial itu tentang bagaimana mengerjakan tugas gitu ya, bagaimana Anda kemudian menggunakan fungsi-fungsi kontrol pada MS Team itu. Nah, itu juga Anda bisa manfaatkan untuk bikin grup nanti, misalnya telah ditugaskan ke dosen, ditugaskan oleh dosen, oke, bikin grup, Anda bisa bikin kelas sendiri untuk biar Anda berkomunikasi dengan teman-teman ya. Jadi itu bisa langsung di situ, dan itu menurut saya kita punya fasilitas itu ya. Media penyimpanan datanya juga setiap akun itu Anda dikasih sama Microsoft sekitar 5 tera untuk satu akun. Jadi itu Anda bisa gunakan untuk media penyimpanan data dan manfaatkan itu. Mungkin itu saja berkaitan dengan MS Teams. Terkait dengan masalah teknis silakan hubungi saya atau Pak Andri bagian kepegawaian. Oke, selamat kuliah ya hari Senin, semangat gitu ya. Perkuliahan hari Senin sudah mulai, libur panjang, sekarang sudah mulai kuliah gitu ya. Fokus dengan mata kuliah Anda biar Anda punya nilai bagus ya, sukses, lulus dengan IPK tertinggi ya. Saya doakan sukses untuk kalian semua. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke.
Baik, terima kasih atas informasi MS Team oleh Pak Raja Erlan. Nanti mungkin kalau teman-teman ada kendala bisa langsung hubungi kampus atau bisa minta nomor telepon WA-nya Pak Erlan. Ya, mungkin tadi seperti yang dikatakan ada kendala-kendala teknis ya sifatnya karena hari Senin sudah mulai kuliah, jadi boleh ditanyakan dari sekarang. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, di akhir, sebelum menutup acara oleh Wakil Ketua PKKMB di tahun ini ya, nanti akan ditutup oleh Bapak Muminto Arif. Sebelumnya kita mau penutupan doa bersama oleh Bapak Muhammad Saiful MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita membaca doa, pertama saya mengucapkan selamat datang di Kampus Merah Putih, dan kalian adalah generasi yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalian masuk sebagai generasi digital, benar-benar versi digital. PKKMB yang biasanya dilakukan secara offline, kini sudah online, dan kalian juga beruntung karena mulai tahun inilah pendidikan jarak jauh atau pendidikan online dimulai di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Untuk menutup acara PKKMB ini, mari kita menundukkan kepala, mengangkat kedua belah tangan kita untuk berharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ridhonya agar acara kita yang sudah berlangsung sejak 3 hari lalu ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat para mahasiswa baru khususnya, dan bermanfaat buat lembaga perguruan tinggi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Mudah-mudahan apa yang telah Anda putuskan memilih kami Vkom UPDMB sebagai tempat belajar pendidikan tinggi adalah keputusan terbaik, dan saya yakin betul itu sudah dipikirkan dengan matang-matang. Semoga apa yang Anda harapkan di masa depan akan tercapai sesuai dengan keinginan Anda dan keinginan kedua orang tua Anda. Mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam. Buat yang beragama lain, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yu'afiu nima wa yukafiul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, walakal syukru, walakal mulku, kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kami, ampunilah dosa orang-orang tua kami, karena berkat jasa mereka lah kami kini mampu menapak jenjang perguruan tinggi. Ya Allah, ya Allah, ampunilah juga dosa-dosa guru-guru kami yang telah membimbing kami. Jadikanlah jasa mereka kepada kami selama ini sebagai amal jariah di hari akhirat nanti. Ya Allah, ya Allahu ya Alim, Zat penguasa ilmu pengetahuan, terima kasih atas limpahan ilmu-Mu selama ini ya Allah, yang telah membuka mata kami, yang telah membuka pikiran kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berilmu dan beramal saleh ya Allah. Ya Allah, hari ini kami memasuki jenjang perguruan tinggi. Limpahkanlah, rahmatkanlah, dan berikanlah ridho-Mu pada kami ya Allah. Jadikanlah langkah kami belajar di Vkom Universitas Profesor Dr. Mustopo ini sebagai langkah tepat menuju masa depan yang cerah ya Allah. Masa depan di mana kami nantinya akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang ya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi dimakbulkan oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doanya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga semua doa yang tadi sudah diberikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah berada di rangkaian acara yang paling akhir, yaitu penutupan acara PKKMB tahun 2020 untuk Vkom Mustopo yang akan ditutup oleh Wakil Ketua Pelaksana kita, yaitu Bapak Muminto Arif MIKOM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat para ibu bapak dosen, para pejabat di lingkungan Vkom yang hadir di Zoom ini, terutama para mahasiswa baru, ya, kami merasakan semangat, ya, saya merasakan semangat dari para mahasiswa baru angkatan 2020-2021 ini, ya, yang merupakan angkatan yang sangat-sangat teristimewa karena pada saat Anda memulai kuliah, tapi pandemik melanda kita semua, sehingga Anda tetap setia sementara ini kuliahnya dengan daring atau dengan online. Baik, Anda sekalian mahasiswa baru sudah mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB 2020-2021 ya, selama 3 hari ya. Tadi kita sudah mendengar, dari kemarin Anda pun sudah mendapatkan berbagai materi ya sebagai bekal Anda yang nantinya sebelum bergabung di Vkom maupun di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Semangat Anda terpancar di mata Anda. Di mata Anda terpancar suatu optimis ya. Mudah-mudahan pilihan Anda di Vkom bisa mewujudkan impian Anda, bisa mewujudkan cita-cita Anda. 2 hari ini kami sangat mengapresiasikan ya kepada Anda, khususnya para saya baru yang mau dengan bersusah payah mungkin ya mencari jaringan-jaringan yang bagus dan lain sebagainya, dan yang paling penting kesetiaan Anda selama 3 hari ini mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB. Tidak terkecuali kami juga sangat mengapresiasi tim teknis sehingga bisa berjalannya acara online ini dengan baik. Ya, ini semua adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya sebelum saya mewakili pimpinan dari Vkom menutup acara PKKMB ini, sedikit aja saya akan memperkenalkan ya arsitek, desainer ya, dan segala-galanya lah ya yang benar-benar menjadi aspirasi sebagai tenaga-tenaga yang bisa mewujudkan kegiatan PKKMB secara online ini. Untuk itu yang pertama saya akan perkenalkan ya sebagai produser dari kegiatan PKKMB online ini adalah Pak Yangki. Ya, mungkin Pak Yangki bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau adalah produser sehingga pada saat online ya bisa tampil di layar monitor Anda, bisa terlihat ini Pak Yangki ya, Anda sudah mengenal. Nanti ini salah satu dosen Anda ya. Pak Yangki tidak sendiri ya. Teamwork ini sangat banyak ya yang bisa membantu. Untuk itu kami perkenalkan lagi yang selalu menyorot event-event dan mendokumentasikan. Beliau adalah sebuah kameramen ya, kameramen dari tim tenis ini adalah Mas Eko Cahyono. Ya, Mas Eko Cahyono bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, nah ini nanti wajah-wajah ini mudah-mudahan nanti Anda temukan lagi pada saat Anda di lab. Kemudian ada lagi Mas Eko Prasetyo. Nah, Mas Eko Prasetyo ini juga beliau kameramen ya, kameramen yang nantinya akan membantu Anda dalam lab
pembuatan program-program TV, ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Pak Warso. Nah, Pak Warso ini editor, dia luar biasa, ya, siang malam, ya, bekerja keras, ya, untuk supaya tidak ada kredit di dalam penyiarannya. Nah, inilah kira-kira tim teknis, walaupun masih banyak lagi, ya. Ini kami hanya mewakili aja, memperkenalkan keempat tenaga teknis, ya. Nah, ini semuanya dipimpin oleh Kepala Lab Pak Catur. Ya, di sini juga hadir Pak Freddy sebagai kepala bagian dari kemahasiswaan. Ya, itu aja yang bisa kami perkenalkan. Ya, baik, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 3 hari ini kita telah melakukan kegiatan PKKMB. Mudah-mudahan Anda juga bisa menerima dengan baik sebagai bekal yang nantinya Anda bawa dalam bangku perkuliahan, ya. Untuk itu, secara resmi rangkaian PKKMB mahasiswa baru Fikom 2020-2021, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, secara resmi saya nyatakan kami tutup. Itu, ya. Baik. Pesan terakhir adalah Anda hari Senin sudah mulai masuk, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, ya, jaga jarak, itu yang paling penting. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan semuanya semangat, salam mahasiswa, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Fikom hebat. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Saya juga Citra undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah, sehat-sehat semua buat adik-adik saya ya. Wisuda besok wisuda. Yes. Bagas. Mungkin sekarang bisa kenal-kenalan nih sama teman-teman. Bagas saya berangkat Bagas. Ya, kita cari ini Bagas sekarang. Bagas kita cari ini Bagas. Bagas cari ini Bagas. Mas Kipen, Mas Kipen. Berapa TB? Mas Kipen yuk. Pintar ya, Ren. Mas Steven yuk. Yo, ritual yo. Yuk. Ngumpul. Kita bersama